Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas sistem paralel dan terdistribusi, yaitu yang berjudul Vulnerability Keamanan Logis. Yang beranggota kelompok 2 ada Septian Adiwiguna, Rehan Pahlupi, Bunga Mutiara, dan Haifa Aprilia. Baik, saya Haifa Aprilia akan menjelaskan tentang memahami kerentanan logika dalam keamanan aplikasi. Kerentanan logika adalah celah dalam keamanan aplikasi yang muncul dari kesalahan desain atau implementasi logika aplikasi. Celah ini memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi aplikasi dengan cara yang tidak dimaksudkan, mengakibatkan akses tidak sah, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Next. Apa itu kerentanan keamanan logika? Definisi kerentanan keamanan logika terjadi ketika alur atau proses aplikasi tidak dirancang atau diterapkan dengan benar, membuka peluang bagi penyerang untuk mengeksploitasi aplikasi dengan cara yang tidak terduga. Contoh, bayangkan sebuah sistem online shop di mana pelanggan dapat memasukkan kupon diskon. Jika logika aplikasi tidak memeriksa penggunaan kupon secara tepat, penyerang dapat menggunakan kupon yang sama berulang kali untuk mendapatkan diskon yang tidak sah. Next. Penyebab kerentanan logika. Pertama, kesalahan perancangan. Kontrol akses dan autentikasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kerentanan logika, memungkinkan pengguna yang tidak sah untuk mengakses data atau fitur yang dilindungi. Kedua, ada kesalahan implementasi. Aturan bisnis yang tidak diterapkan dengan benar dapat menyebabkan kerentanan logika, membuka peluang bagi penyerang untuk memanipulasi aplikasi untuk keuntungan pribadi. Ketiga, ada kekurangan pengujian. Pengujian yang tidak menyeluruh dapat menyebabkan kerentanan logika yang tidak terdeteksi, sehingga penyerang dapat memanfaatkannya untuk mengeksploitasi aplikasi tersebut. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan. Sebelumnya, saya Ryan Palu Peneriman akan menjelaskan jenis-jenis kerentanan logika. Baik, di sini saya memiliki 5 jenis, yaitu privilege escalation, ada juga rest conditions, bypass authentication, business logic flaws, dan juga insecure direct object reference atau IDAR. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu privilege escalation, merupakan akses tidak sah ke data atau fitur sensitif yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna dengan peran tertentu. Yang kedua yaitu rest condition, merupakan persaingan akses data secara bersamaan yang dapat menyebabkan pembaruan data yang salah atau tidak terduga. Yang ketiga, ada bypass authentication, merupakan menghindari autentikasi atau manipulasi proses autentikasi untuk mendapatkan akses ke data atau fitur yang dilindungi. Next, yaitu business logic flaws, merupakan kesalahan dalam logika aplikasi yang mengatur aturan bisnis, memungkinkan penyerang untuk memanipulasi aturan ini untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu
Ada Insecure Direct Object Reference atau IDOR. Merupakan akses langsung ke objek atau data tanpa izin, memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang seharusnya tidak mereka lihat. Selanjutnya yaitu contoh kasus kerentanan logika. Di poin pertama yaitu privilege escalation. Contoh kasusnya yaitu pengguna dengan akses terbatas memperoleh akses fitur admin karena kontrol akses yang buruk, memungkinkan perubahan pengaturan sistem. Nah, ada juga race condition, yaitu dua transaksi bersamaan mengubah saldo akun secara tidak sah, mengakibatkan kerugian finansial. Kemudian ada bypass authentication, penyerang memanipulasi URL untuk mengakses area terlindungi tanpa login, membocorkan data sensitif. Dan yang terakhir yaitu business logic flaws, pengguna memanfaatkan kupon diskon berulang kali akibat logika bisnis yang lemah, dan hal tersebut tentu saja dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, ada juga selanjutnya yaitu dampak kerentanan logika. Dampaknya saya akan memberikan 4 contoh, yaitu yang pertama penyalahgunaan akses. Hal ini penyerang bisa mengakses data atau sistem yang terlarang, membahayakan kerahasiaan dan integritas informasi. Yang kedua yaitu tentunya kerugian finansial. Eksploitasi kerentanan dapat mengakibatkan kerugian finansial karena manipulasi transaksi atau pencurian data keuangan. Selanjutnya itu kerusakan reputasi. Aplikasi yang rentan merusak kepercayaan pengguna dan pemangku kepentingan, menurunkan reputasi dan juga kepercayaan aplikasi. Nah, yang terakhir itu kehilangan data atau privasi. Data sensitif bisa bocor, menyebabkan hilangnya data berharga atau pelanggaran privasi pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Itu cara mengatasi kerentanan logika. Yang ke satu, validasi input dan output. Semua input yang diterapkan aplikasi harus divalidasi dengan ketat untuk mencegah penyerangan memasukkan data berbahaya. Yang kedua, pemeriksaan kontrol akses. Implementasikan kontrol akses berbasis peran yang ketat untuk memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke data dan fitur yang sesuai dengan peran mereka. Yang ketiga, pengujian keamanan. Lakukan pengujian keamanan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dalam logika aplikasi dan memastikan bahwa sistem aman dari eksploitasi. Yang keempat, otentikasi dan manajemen sesi. Gunakan otentikasi yang kuat untuk manajemen sesi yang aman untuk melindungi akses ke aplikasi dan data. Yang kelima, audit dan logging. Pastikan dan pencatatan untuk pemantauan aktivitas yang mencurigakan untuk mendeteksi dan menanggapi serangan yang potensial. Yang keenam, pelatihan pengembang, yaitu memberikan pelatihan tentang keamanan logika dan praktik terbaik dan dalam desain dan pengembangan aplikasi untuk mengurangi risiko kerentanan. Lanjut. Selanjutnya ada tools dan teknik untuk mengatasi kerentanan. Yaitu di sini ada 4. Yang ke satu, SAS, analisis kode sumber untuk mencari potensi kelemahan. Yang kedua, DAS, pengujian aplikasi yang berjalan untuk mendeteksi kerentanannya. Yang ketiga, threat modeling, membuat model ancaman untuk menganalisis potensi kerentanannya. Yang keempat, fuzing, mengirimkan input acak untuk mengidentifikasi bug dan kerentanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang pertama ada penting penting kerentanan logika adalah ancaman nyata bagi keamanan aplikasi. Yang kedua ada pencegahan, penting untuk memahami dan mengatasi kerentanan logika ini. Yang ketiga yaitu langkah-langkah, implementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi
aplikasi, dan data. Selanjutnya, ada saran lakukan pengujian keamanan secara teratur, tinjau kode dengan cermat, dan tingkatkan kesadaran keamanan di antara tim pengembangan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.